Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik. Qala al-Imam al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 fi ikhtisar ulumil hadis an-naw'ul hadi wal 20 ma'rifatul mawdu'i al-mukhtalaqil masnu'i, mengenal al-mawdu' al-mukhtalaq al-masnu'. Ya, ini al-mukhtalaq al-masnu' ini menjadi definisi dari al-mawdu, ya. Namun di sini didatangkan dalam bentuk al-badal dari al-mawdu. Ma'rifatul mawdu, yakni al-mawdu adalah al-mukhtalaq dan al-mawdu adalah al-masnu. Nah, tentu yang dimaksud di sini bahwa hadis al-mawdu adalah al-mukhtalaq al-masnu' ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mawdu mawdu adalah hadis yang mukhtalaq, yang diciptakan, dibuat, al-masnu' yang diada-adakan, ya, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah hadis al-mawdu. Yani apa-apa yang dibuat, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kadzab, oleh para pendusta dalam periwayatan. Dan hadis al-mawdu ini merupakan syarr anwa' ar-riwayat, ya, merupakan bentuk riwayat yang paling buruk, syarr anwa', ya, bentuk hadis dhaif yang paling parah, ya, dikarenakan pada dasarnya al-mawdu itu laisa bihadis, ya, karena hadis definisinya adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara al-mawdu ini adalah bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dinisbatkan kepada beliau, diidafahkan kepada beliau, tapi kadziban wa zura, ya, kadziban wa zura, ya. Maka menamakan al-mawdu sebagai al-hadis ini sama seperti menambahkan kata seperti dikatakan emas palsu, ya, emas palsu, ya, ini bukan emas, ya, bukan emas. Nah, karena itulah para ulama menggunakan istilah al-mawdu, dan mereka tidak mengatakan hadisun mawdu misalnya, walaupun itu disebutkan tentunya, ya, ini hanya sekedar perbedaan istilah penamaan saja. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah ma'rifatul mawdu, ya, tidak dikatakan al-hadisul mawdu, dikarenakan huwa laisa hadisan asla, ya, laisa hadisan asla. Pada dasarnya hadis mawdu bukan hadis, ya, dia hanyalah, ya, ucapan selain Rasulullah, dia adalah ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dinisbatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jelas, ya? Dan tidak diragukan orang-orang yang melakukan kedustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada dalam ancaman yang sangat besar sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Qala rahimahullahu taala wa min dzalika syawahidu katsirah. Untuk mengetahui suatu khabar itu mawdu, itu ada banyak syawahidnya. Yani syawahid di sini adalah asbab ma'rifah, ya, al-wadu', hal-hal atau sebab-sebab, ya, hal-hal yang bisa digunakan untuk mengetahui hadis tersebut palsu. Itu makna syawahid. Yani ada banyak hal yang bisa menunjukkan bahwa suatu khabar itu mawdu. Minha iqraru wadhihi ala nafsihi qalan aw hala. Di antaranya adalah pengakuan si wadhi itu sendiri, ya, pengakuan si pelaku al-kadzib,
itu sendiri. Qalan au halan. Ya, pengakuan dengan lisan atau pengakuan dengan halnya dia. Wa min dzalika rakakatu lafdhihi. Ya, keanehan pada lafadznya. Wa fasadu ma'nahu. Ya, tidak benar maknanya. Au mujazafatun fahisyah. Mujazafah itu terlalu mujazafah, ya, hal yang melampaui batas, keterlaluan, ya. Masalan disebutkan contoh oleh contoh oleh sebagian ulama, dan antara bentuk mujazafah adalah ada sebuah amalan yang kecil, ya, yakni semua orang bisa lakukan mudah sekali, tapi pahalanya jauh, ya, mengalahkan ibadah-ibadah yang besar. Ya, ini diantara bentuk mujazafah. Au mujazafah dikatakan di sini mujazafah fahisyah, ya, yang sangat parah. Au mukhalifatun lima sabata minal kitabi was sunnati sahihah, atau menyelisihi apa yang tersebut dalam kitab dan sunnah yang sahihah. Maka di sini beliau menyebutkan ada 6, ya, ada 6 sebab atau syawahid untuk mengetahui suatu khabar itu maudhu. Yang pertama kata beliau adalah iqrarul wadhi, ya, biqaulihi. Al-wadi mengucapkannya, itu mengakuinya dengan ucapan. Ya, contoh disebutkan, ya, seperti Nuh bin Abi Maryam, Nuh al-Jami', ya, digelari dengan Nuh al-Jami' karena dikatakan dia menghimpun banyak ibadah pada dirinya. Dia menghimpun banyak ibadah pada dirinya, dikatakan Nuh al-Jami', ya, namanya Nuh bin Abi Maryam. Ya, beliau ini atau Nuh ini diketahui, ya, mendustakan atau membuat banyak hadis-hadis palsu, ya, berkenaan dengan keutamaan surah per surah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan. Nah, kunyahnya Abu Ismah, ya. Dikatakan bahwa ketika diketahui bahwa dia melakukan pemalsuan hadis, ya, maka dia pun ditanyai oleh para ulama, mengapa dia melakukan hal tersebut? Ya, mengapa dia memalsukan hadis, ya, fadilah suratan surah an Ibnu Abbas? Jadi dia membawakan hadis palsu, sanad palsu sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda keutamaan membaca surah Al-Fatihah ini, kemudian keutamaan membaca surah sampai membaca surah Al-Baqarah mendapatkan ini, sampai membaca surah Ali Imran demikian mendapatkan ini, terus sampai An-Nas 114 surah. Setiap surah dibuatkan hadis palsu tentang keutamaannya, dan semuanya dari Ibnu Abbas, katanya dari Nabi SAW. Maka ketika ditanyakan kenapa seperti itu, dikatakan apa? Dia mengatakan, saya melihat orang-orang ini sudah sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah. Dengan fikihnya Abu Hanifah. Nah, maka saya pun sengaja membuat hadis palsu ini agar mereka kembali untuk sibuk membaca Al-Quranul Karim. Dan ini bila syak merupakan jahal. Bila syak merupakan jahal, sebagaimana akan disebutkan nanti bahwa Nuh bin Abi Maryam tidak sendiri dalam hal ini dari kalangan orang-orang soleh. Yani dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip soleh, yakni orang yang banyak ibadah, al-abid, ya, bukan soleh, al-abid. Nah, ya, tidak sendiri dalam masalah ini. Ada beberapa di antara kadzabun adalah al-wadi'u al-ubad, ahli ibadah yang sengaja membuat hadis-hadis palsu, ya, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara contoh diketahuinya hadis palsu dengan pengakuan dari si pemalsu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Tarikh Al-Awsat, ya, dari Umar ibn Subah ibn Imran At-Tamimi. Umar ibn Subah ibn Imran At-Tamimi, di mana dia berkata, ana wada'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana wada'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat hadis palsu tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga pengakuan. Sebagaimana pengakuan dari Maisarah bin Abdi Rabbih. Ini juga masyhur, Maisarah bin Abdi Rabbih Al-Farisi. Dia juga membuat hadis-hadis palsu, ada sekitar 70 hadis palsu, ya. Ada beberapa hadis-hadis palsu tentang fadilah Al-Qur'an, dan dia membuat 70 hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dia membuat 70 hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga diketahui dengan pengakuannya Maisarah ibn Abdi Rabbih. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, au halan, pengakuan melalui kondisinya. Ya, semisal ditanya tentang tahun tahun kelahiran dia. Misalnya dia mengatakan haddatsana asy-syekh. Dan syekh ini masyhur, ma'ruf.
Kemudian dia ditanya, kapan kamu lahir? Dia katakan, saya lahir tahun sekian. Ya. Dalam keadaan dia tidak tahu kapan gurunya itu dalam hadis yang dia buat, kapan gurunya dalam sanad yang dia palsukan itu meninggal. Ya, ternyata setelah dia menyebutkan tahun lahirnya, ya, ternyata gurunya sudah lama meninggal atau sudah meninggal terlebih dahulu sebelum dia lahir. Maka walaupun dia tidak mengakui kedustaan ini, ya, tapi ini sudah jelas manzilah halnya menunjukkan bahwa dia itu mengaku. Ya, jadi dia mengaku dengan hal kondisi dia. Ya, sebagaimana disebutkan tentang ada sebuah kisah yang menarik disebutkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ya, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ketika beliau berdua safar. Ya, disebutkan bahwa beliau mendatangi sebuah masjid di Masjid Ar-Rasafah. Ya, ini kisahnya disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Al-Mawdu'at. Ya. Bahwa beliau rahimahullahu taala beliau berdua datang sholat di satu masjid, kemudian setelah selesai sholat ada seorang qas, ya, tukang kisah datang bercerita, berdiri kemudian menyampaikan kisah. Ya, di masa itu ya kaum muslimin yakni melek dengan sanad semuanya. Mereka tidak akan menerima suatu ucapan, ya, mereka tidak menerima ucapan ya, secara umum, ya, karena di Baghdad ketika itu banyak ulama ataukah ilmu ketika itu tersebar, ya, ilmu ketika itu tersebar sehingga secara umum orang awam pun tahu. Ya. Maka qas ini ketika menyampaikan kisah atau menyampaikan hadis dari Nabi SAW, dia membawakan sanadnya. Dia mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in annahuma qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas. Lihat ya, sanadnya bersih. Ya, Imam Ahmad, Abdur Razzaq, Ma'mar, Qatadah an Anas. Bersih sanadnya secara zahir ya ini. Ya, kemudian dia pun membawakan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Terus, ya, disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala sampai matan hadisnya itu sampai 20 lembar. Ya, semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tadi. Sanadnya dia mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Maka mendengarkan mereka berdua mendengarkan khutbah kisahnya orang ini, ya. Yahya bin Ma'in kemudian menoleh kepada Ahmad bin Hanbal dalam keadaan heran. Dikatakan, anta haddatstahu bihadza? Kamu ceritakan kepadanya hadis ini? Kata Ahmad bin Hanbal, wallahi ya ma sami'tu hadzal hadis illa sa'ah. Ya, saya tidak pernah mendengar hadis ini kecuali saat ini. Baru kali ini saya dengar. Ya. Maka setelah selesai orang itu siap-siap, dipanggil oleh Yahya bin Ma'in. Sini, ta'al. Ya, karena qas biasanya kan seperti itu untuk mencari nafkah. Ya, dia berceramah membawakan hadis-hadis palsu, ya, yang penting disenangi oleh orang untuk mendapatkan nafkah. Ya, maka dia pun datang dengan harapan akan diberikan tip lah, ya, diberikan sedekah. Ya, maka datang kepadanya, kemudian dia tanya, man haddatsaka bi hadzal hadis? Siapa yang menceritakan kamu hadis ini? Katanya Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ya, kata Ibnu Ma'in, ana Yahya bin Ma'in, huwa Ahmad bin Hanbal. Ya, sementara kami tidak pernah ya, ma nasma'u hadzal hadis illa baru kami dengar hadis ini. Kamu tahu dari mana? Ya. Maka orang ini Al-Qas mengatakan, sudah lama saya mendengar Yahya bin Ma'in itu orang bodoh. Ya. Sudah lama saya mendengar Yahya bin Ma'in itu orang bodoh dan saya tidak pernah yakin kecuali sekarang. Baru saya tahu kamu itu betul-betul bodoh. Ya, dia katakan memangnya cuma kamu yang punya nama Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal di dunia ini. Ya gitu ya. Lihat ini dikatakan apa? Ka'alaisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairukum. Ya, kayak apa? Memangnya cuma kamu berdua yang punya nama ini. Katanya waqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Saya menulis ya hadis dari 17 orang yang semua namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ya, kemudian Imam Ahmad rahimahullah ya meletakkan kummahu, ya kerah bajunya ke mukanya, ya ini sudah ini orang parah sudah, tidak perlu diladeni, dahu yakum, ya biarkan dia pergi. Nah ini seperti ini, walaupun dia tidak mengaku, tetap ngotot, setelah ketahuan tetap ngotot, tetap ya ini diketahui dengan halnya, dia i'tirafi halan, dia sudah mengaku bahwa dia memalsukan hadis tersebut secara halnya. Nah, atau seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa dia ditanya tentang tahun kelahirannya dan dia menjawab kelahiran dia, dan ternyata dia lahir ya tahun yang disebutkan itu
ya gurunya dalam sanad sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, seperti disebutkan dari Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi. Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi, ya, dia mengaku mendengar dari Hisham bin Ammar. Ya, mendengar Hisham bin Ammar. Maka Ibnu Hibban rahimahullah bertanya, "Mata dakhalta Syam?" Tahun berapa kamu masuk ke Syam? Katanya sanata 50 wa 200. Tahun 250 Hijriah. Kata beliau, "Fa inna Hisyaman alladzi tarwi anhu mata sanah 245." Ya, ketahuilah Hisham yang kamu riwayatkan darinya dalam sanad itu sudah meninggal 5 tahun sebelumnya, 245 Hijriah. Iya. Terus dia ngeles dia katakan, "Hadza Hisham bin Ammar ibnu Ammar akhar." Enggak, bukan yang itu, ini Hisham bin Ammar lain. Ya, ini pengakuan. Ya, ini apa namanya, hal. Ya. Atau yang ma'ruf disebutkan oleh Dzahabi rahimahullahu taala masalan adalah Rotan al-Hind. Ya, Rotan al-Hind, wa ma adraka ma Rotan, syekhun kadzabun. Bila Raib, ada apa namanya, beliau buat syair khusus untuk Rotan al-Hind ini. Ya. 6. Rotan al-Hind ini adalah orang yang hidup tahun 600 Hijriah. Rotan al-Hind orang yang hidup di tahun 600 Hijriah, tapi dia mengklaim sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kadzib. Walaupun dia tidak mengaku, tapi halnya, kondisinya jelas menunjukkan apa? Ya, dia adalah seorang pendusta. Ya, maka ini sebab yang kedua. Yang pertama kata beliau, iqrar wadhihi ala nafsihi qalan, seperti Maisarah bin Abdi Rabbi dan Nuh bin Abi Maryam, au halan, atau kondisinya seperti Al-Qas tadi, atau seperti siapa tadi, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, bahwa dia meletakkan atau ketahuan, ya, ketika dia menyebutkan meriwayatkan dari Hisham bin Ammar. Ya. 6. Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi. 6. Kemudian sebab yang ketiga, wa min dzalika rakakatu alfadhihi, keanehan pada lafadznya, rakakah. Ya. Di mana para ulama ketika mereka sudah terbiasa bermuamalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang hasan, yang makbul, ya, mereka sudah terbiasa sehingga mereka sudah mengetahui karakteristik hadis Rasulullah SAW. Mereka sudah kenal betul bagaimana sabda Rasulullah SAW. Sama kalau kita misalnya sudah berteman dengan seorang puluhan tahun, ya, kemudian suatu ketika datang kabar kepada kita bahwa dia mengucapkan ucapan begini nih teksnya, kemudian kita katakan enggak, ini bukan ucapan dia. Saya kenal dia tidak pernah mengucapkan kata ini, atau misalnya dia tidak pernah berbicara dengan model seperti ini, ya, atau dengan ungkapan bahasa seperti ini. Enggak, dia bukan orang seperti itu. Dia tahu, ya, walaupun dia tidak punya bukti apa-apa, ya, tapi melihat keanehan pada lafadznya, pada teksnya, pada teks kalimatnya atau pada konteksnya, dia bisa memastikan bahwa ini tidak benar dari kawannya, karena dia tahu betul. Nah, sama seperti di sini para ulama berpuluh tahun, ya, bergelut, ya, dengan ratusan ratusan ribu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka tahu betul bagaimana sabda Rasulullah SAW tersebut. Maka tatkala mereka mendapatkan hadis yang terdapat rakaka fil lafz, mereka akan tahu bahwa ini bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Seperti misalnya hadis yang dibuat oleh az-zanadiqah, ya, orang-orang yang zindiq yang membuat hadis palsu untuk mencoreng nama Islam, ya, mencoreng nama Islam. Nah, disebutkan tentang ada sebuah hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqa al-khail, bahwa Allah Subhanahu wa taala katanya menciptakan seekor kuda, ya, fa ajraha, ya, kemudian kuda tersebut dibuat lari, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa araqa, kemudian dia berkeringat. Kemudian dikatakan fa khalaqa nafsahu min arqih. Kemudian Allah taala menciptakan dirinya dari keringat kuda tersebut. Ini jelas la yaqil, ya, ar-rakaka fil lafadz. Ya. Bagaimana mungkin hal tersebut tidak masuk akal? Ya, jadi ar-rakakatu fi alfadhihi. Ya, rakaka dalam lafadznya. Nah,
Atau semisal dengannya hadis tentang tawafnya perahu Nabi Nuh alaihissalam, ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya, dikatakan inna safinata Nuh tawafat bil baiti sab'a wa shallat 'indal maqami rak'atain. Sesungguhnya perahunya Nabi Nuh tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Wa shallat 'indal maqam rak'atain, dan perahunya salat di belakang maqam Ibrahim, ya, 2 rakaat. Baik, gimana caranya kapal itu salat? Kapal tawaf, ya mungkin, ya, misalnya Ka'bah di bawah tenggelam masalahnya, ya, terkubur Ka'bah misalnya bil bait sab'an, ya. Mungkin yang dimaksud di sini bait, yakni titik yang dimana nanti akan dijadikan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, ya. Karena bila syak Ka'bah waktu itu belum ada, al bait waktu itu belum ada, kan masih zamannya Nabi Nuh, ya. Ini saja sudah menunjukkan tidak masuk akalnya hadis ini. Gimana caranya dia tahu pada sesuatu yang belum ada, ya. Kemudian yang kedua yang paling parah, dia sholat, ya, sholat 2 rakaat di belakang makamnya saja belum ada, ya, apalagi sholatnya. Bagaimana caranya perahu sholat? Baik, maka ini termasuk ar-rakaka fil lafzi wa fasadu maknahu, atau maknanya yang rusak, ya, maknanya yang rusak seperti yang kita sebutkan tadi. Au mujazafatun fahisyah, atau mujazafah yang fahish, ya. Semisal masalan sholat, ya, sholat 1 kali dengan pakai sorban atau hadisnya itu, ya, siwak atau yang semacamnya, itu sama lebih baik dibandingkan berapa puluh kali sholat masalan tanpa itu. Nah, ini al-mujazafah, ini terlalu berlebihan, berlebihan. Nah, namun tentunya hal-hal yang disebutkan di sini oleh beliau, ar-rakakatu al-fadhihi fasadu ma'nahu, kemudian mujazafatun fahisyah, ini tentunya yang menentukannya adalah para ulama, bukan sembarangan orang, bukan awam, ya, bukan thalabatul ilm, ya. Nah, kenapa? Karena kadang tadi hal ini muncul, ya, mereka bisa mengetahui rakaka fil lafzi atau fasadu ma'nahu atau mujazafatun fahisyah bukan sekedar dari teks saja mereka lihat, tapi yang kita katakan tadi, mereka punya chemistry dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah lama bergelut dengannya. Maka tidak bisa datang seorang talabatul ilm mengatakan, oh ini ada hadis, oh ini amalan disebutkan remeh kecil, tapi pahalanya banyak misalnya. Ini aneh lafadznya nih. Ini aneh lafadznya. Nah, seperti ada orang mengatakan bahwa hadis tentang keutamaan puasa Asyura, puasa Zulhijjah, puasa Muharram dhaif. Dikarenakan apa? Masa puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun terdahulu, tahun lalu dan setahun yang akan datang. Sementara Ramadan saja ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal hanya menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Bagaimana mungkin Arafah lebih utama dibandingkan Ramadan? Ya. Kada qauluhum, kan begitu. Ini sebab mengatakan bahwa ini mujazafah, ada sahih ini hadis. Ini ditambah dengan indikator yang lain, tapi ini salah satu jadi dalil yang dijadikan alasan orang yang melemahkan hadis puasa Arafah. Bagaimana bisa katanya? Ya. Atau bahkan puasa Asyura menghapuskan 1 tahun yang akan datang. Taib, 1 hari itu sudah menghapuskan setahun yang akan datang. Sementara Ramadan butuh 30 hari plus 6 hari di bulan Syawal untuk menghapuskan 1 dosa 1 tahun yang akan datang. Gimana caranya Ramadan plus Syawal sebanding dengan 1 hari ini saja? Ya, ini kata mereka mujazafah mujazafah fahisyah. Ya, yang dengannya mereka kemudian mengkritisi hadis ini. Ya, ini tentunya ya tidak seperti ini. Bukan seenaknya seorang menghukumi bahwa ini amalan remeh tapi ini dan itu. Ya. Atau misalnya hadis siapa yang mengatakan man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi atamarra, ya, khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, dihapuskan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebagian orang mengatakan, ada orang mengatakan ini mujazafah, amalan remeh, masa menghapuskan semua dosa-dosa yang telah berlalu cuman mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Cuman ya, ini tentunya jahal, ya. Jelas sampai sini? Dan semua orang tahu betapa susahnya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya. Ya kan? Tanya kepada diri sendiri saja misalnya. Tanya kepada orang sekitar, ada nggak yang mengucapkan berapa hari mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali? Kelalaian itu luar biasa. Lalai itu luar biasa sehingga untuk mengucapkan itu saja susah berat. Ya, berat susah.
kalaupun satu hari ini dapat, besoknya enggak. Dibutuhkan istiqomah yang luar biasa. Nah, itulah yang menjadikan pahala itu keutamaannya besar, dikarenakan ya. Jelas sampai sini. Atau ada yang mengatakan hadis, siapa yang salat subuh kemudian berzikir sampai matahari terbit, ya, maka seperti pahala umroh, pahala haji. Sebagian mengatakan ini mujazafah. Gimana cara setara dengan haji? Cuman gitu doang. Ya, cuman gitu doang. Belum tentu dia coba cari di masjid habis sholat subuh, siapa yang bisa duduk habis sholat subuh sampai matahari terbit, ya, di masjid berzikir. Kita akan hitung pakai jari orang-orang yang seperti itu. Maka ini bukan mujazafah fil lafaz. Jadi jangan cuman sekedar dilihat mujazafah fil lafaz, yakni amalan kecil, yakni di mata dia kecil, pahalanya besar, kemudian dikatakan mujazafah fil lafaz. La. Ya. Tentunya ini diimbangi juga dengan pemeriksaan atau pembahasan tentang sanad. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, rakaka fil alfadhihi fasadu ma'nahu mujazata fahisha. Ini semua berkenaan dengan mutun yang harus diimbangin dengan apa? Diimbangin dengan sanad. Yani walaupun tentunya hadis-hadis atau seperti rakaka fil lafaz yang kita sebutkan tadi, ini bila syak bagaimanapun bersihnya sanadnya itu maudhu sudah. Ya, karena bertentangan, jelas mananya mungkar. Kemudian kata beliau rahimahullah, au mukhalifatan lima sabata fil kitabi was sunnati shahihah, atau menyelisih apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah yang sahih. Ya, seperti tadi ya. Ya, seperti beberapa hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, waliyadzubillah, yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan padanya keburukan. Nah, ini tentunya merupakan hal yang mungkar. Nah, disebutkan yang memalsukannya adalah Muhammad ibnu Syuja' as-Salji. Ya, Muhammad ibnu Syuja' as-Salji meriwayatkan dari Habban ibnu Hilal an Hammad ibn Salamah an Abil Muhazzim an Abi Hurairah marfu'an, inna allaha khalaqal faras fa'ajraha fa'araqat fa khalaqa nafsahu minha. Ya, ini yang kita katakan tadi. Allah Ta'ala katanya menciptakan kuda, kemudian dibuat berlari, kemudian sampai dia keringat, kemudian Allah menciptakan dirinya darinya. Ini jelas tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Gimana mungkin dia mencipta sesuatu yang kemudian dia menciptakan dirinya darinya? Tidak masuk akal. Rakaka fil lafaz jelas, fasadu ma'nahu jelas, dan ini jelas mukhalifun ya dengan Alkitab was sunnah. Karena itulah Suyuti rahimahullahu taala berkomentar terhadap hadis ini dalam Tadribur Rawi, kata beliau, wa hadza la yadhahu muslim. Ini muslim separah apapun tidak akan mungkin membuat hadis palsu seperti ini. Ya. Muslim bagaimanapun lemahnya imannya, tidak akan mungkin dia membuat hadis palsu semacam ini. Wal muttahamu bihi Muhammad ibnu Syuja'. Yang tertuduh berdusta di sini adalah Muhammad bin Syuja'. Kana za'ighan fi dinih. Ya, dia orang yang menyimpang agamanya. Wa fihi Abul Muhazzim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Di situ juga ada Abul Muhazzim. Qala Syu'bah ra'aituhu law u'tiya dirhama wada'a 50 haditsa. Kata Syu'bah, saya pernah bertemu dengan ini orang, Abul Muhazzim. Ya, dan dia ini seandainya kamu beri dia satu dirham untuk bikin hadis 50 hadis palsu, dia akan lakukan. Ini dibayar nih, bikin 50 hadis palsu. Saya bayar 1 dirham, bukan 1 dinar. 1 dirham dia akan lakukan. Ya, menunjukkan apa? Ya, ini orang ya parah sekali. Baik, ini beberapa asbab atau yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, syawahid, petunjuk bahwa suatu hadis itu maudhu. Summa qala rahimahullahu ta'ala, fala tajuzu riwayatuhu li ahadin minan nas illa ala sabilil qadhi fihi liyahdharahu man yaghtarru bihi minal jahalati wal awam war ra'a. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, tidak boleh. Sekarang beliau berbicara mengenai hukum meriwayatkannya. Tidak boleh bagi seorang pun ya untuk meriwayatkan hadis maudhu kecuali dalam dengan tujuan untuk menjelaskan kepalsuannya, ya, untuk memperingatkan al-jahala wal awam, jangan sampai mereka mengamalkan hadis tersebut. Baik, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa hukum meriwayatkan hadis dhaif ini terlarang. Hadis palsu ini terlarang, ya, kecuali jika disertai dengan bayan, baik bayan pada sanadnya ataukah bayan pada al-matannya. Dan terkhusus di zaman-zaman sekarang ketika banyaknya qasas, ya, dengan seenaknya kemudian mereka menisbatkan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah umat, ya, penjelasan mengenai hadis-hadis maudhu yang tersebar. Hadis-hadis al-maudhu yang tersebar.
Nah, maka tidak dihalalkan seorang itu meriwayatkan suatu hadis dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan dia tahu itu hadis maudhu, kecuali disertai dengan penjelasannya. Dan tidak ada perbedaan, dalam masalah ini antara hadis dalam masalah akidah, dalam masalah ahkam, dalam masalah fadhailul amal dan seterusnya. Tidak ada bedanya. Ya. Yang ada pembedaan hanya dalam masalah hadis dhaif, ya, hadis apa? Dhaif yang ringan kedhaifannya. Ya, apakah boleh meriwayatkan hadis dhaif yang ringan kedhaifannya? Nah, ini ada khilaf dalam masalah ini. Tapi hadis palsu, hatta walaupun dalam fadhailul amal tidak boleh. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal ini, tidak boleh secara mutlak. Nah, kata beliau, wal wadhi'un aqsamun katsirah. Ya, orang-orang yang melakukan kedustaan ini ada banyak jenis-jenisnya. Tadi sudah disebutkan syawahidnya, bukti atau indikator yang menunjukkan seorang itu atau hadis tersebut adalah maudhu. Adapun di sini adalah aqsam, jenisnya, yakni dari sudut pandang dawai, hal-hal yang mengajak mereka atau hal-hal yang menyuruh mereka untuk membuat hadis palsu. Ini yang dimaksud di sini. Al-wadhi'un aqsamun katsirah, yakni dari sudut pandang tujuan mereka, ya, niat mereka membuat hadis palsu, ini ada banyak jenis al-wadhi'un. Yang pertama, minhum zanadiqah. Ya, az-zanadiqah. Taib. Orang-orang zindiq, yakni orang-orang yang sengaja membuat hadis palsu, ya, untuk mencoreng nama Islam, sebagaimana dikatakan tadi oleh Suyuti rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis, ya, yang kita sebutkan tadi tentang diciptakannya kuda, dikatakan la yaquluhu muslim. Ya, ini seorang muslim tidak akan membuat hadis palsu seperti ini. Hatta walaupun dia membuat hadis palsu, kalau dia muslim tidak akan melakukannya. Ya. Jelas sampai sini, ya. Muhammad bin Syuja tadi dikatakan apa? Zaigun fi dini. Ini orang zindiq, orang yang menyimpang dari agamanya. Nah, demikian pula bisa dikategorikan dalam hal ini orang-orang yang zindiq, ya, zanadiqa adalah orang-orang yang disebutkan, ya, dari dalam beberapa kisah bagaimana mereka ketahuan membuat hadis-hadis palsu dalam Islam yang kemudian dihukum mati oleh para pemerintah, para amir ketika itu, ya, para amir ketika itu, di mana mereka membuat hadis-hadis palsu, puluhan ribu hadis-hadis palsu, dan disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak agama mereka, Nah, di antaranya disebutkan dari contohnya Abdul Karim ibnu Abil Auja ini, ya. Nah, dia dihukum mati oleh gubernur kota Basrah ketika itu, Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi, ya, pada zaman kekhalifahan Al-Mahdi. Nah, ini orang Abdul Karim bin Abil Auja, ya, dihukum mati pada tahun 160 Hijriah. Nah, ketika dia dibawa, ya, untuk dipenggal lehernya, dia mengatakan laqad wada'tu fikum arba'ata alafin hadis uharrimu fiha al-halal wa uhallilul haram. Ya, ketika dia ingin akan dihukum mati, dia mengatakan saya meletakkan hadis palsu di tengah kalian, ada sekitar 1400 hadis. Di hadis itu saya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yani dengan tujuan jangan dihukum mati. Kalau saya dihukum mati, itu hadis-hadis palsu tidak akan ketahuan. Ya. Dan ini tentunya merupakan murni karena kebodohan mereka, tidak mengetahui bagaimana cara kerja, ya, para ulama dalam membedakan hadis palsu, hadis sahih dan hadis yang dhaif. Yang hadis dhaif saja ketahuan, apalagi hadis palsu. Ya kan? Ini karena kejahilan mereka. Ya, sebagaimana disebutkan juga dari Bayan Ibn Sam'an An-Nahdi. Ya, Bayan Ibn Sam'an An-Nahdi. Nah, dia tinggal di Irak, ya.
tinggal di Irak. Dia membuat hadis-hadis palsu ya tentang ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ini seorang Syiah jelas ya. Maka dia pun dihukum mati oleh Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Ya, Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Orang yang sama, gubernur yang sama yang menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang pertama kali memunculkan mazhab Jahmiyah. Ya, mazhab Jahmiyah. Ini zindiq juga. Demikian pula Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Ini Muhammad bin Sa'id Al-Maslub juga disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zandaqah. Ya, kata beliau dia dihukum mati oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena zindiq. Karena apa? Zindiq. Nah, tapi subhanallah hadisnya ini Muhammad ibn Sa'id Al-Maslub tersebut dalam riwayat At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan darinya dan beberapa ulama yang lain, dan ini tentunya dibangun di atas ketidaktahuan mereka terhadap kondisi Muhammad bin Sa'id Al-Maslub ini. Baik. Ini jenis orang yang pertama, kata beliau minhum az-zanadiqah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa minhum muta'abbiduna yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yad'una ahaditsa fiha targhibun wa tarhib fi fadailil a'mali liyu'mala biha. Ya, dan antara mereka ada yang ahli ibadah yang berpikir mereka melakukan kebaikan, ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal tidak. Ya, mereka membuat hadis palsu dalam targhib atau tarhib dan fadailul a'mal, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dari Maisarah bin Abdi Rabbih dan siapa? Nuh ibn Abi Maryam. Ya, Nuh bin Abi Maryam. Ya. Maisarah bin Abdi Rabbih ini ya, ditanya tentang hadis fadailul Quran yang dia riwayatkan, dan dia juga membuat 70 hadis palsu ya tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika ditanya tentang hadis palsu yang dia buat tentang keutamaan Al-Qur'an, ditanya alasannya, dia menjawab, hadza wada'tuhu uraghibun nasa fil Qur'an. Ya, saya sengaja membuat hadis ini untuk memotivasi orang membaca Al-Qur'an. Baik, kemudian wa haula'i ta'ifatun minal karramiyah wa ghairihim. Mereka ini yakni al-muta'abbidun tadi, mereka ini adalah sekelompok dari al-karramiyah. Al-Karramiyah nisbatun kepada Muhammad bin Karram As-Sijistani. Ya, Muhammad bin Karram As-Sijistani ya, yang disebutkan bahwasanya mereka dianjurkan untuk melakukan kedustaan, ya, dianjurkan untuk melakukan kedustaan kepada orang-orang yang menyelisihi akidah mereka. Ya, ini boleh membuat hadis palsu untuk menguatkan apa? Mendukung akidah mereka. Ya, mendukung akidah mereka. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, dan semisal dengan Al-Karramiyah adalah Al-Hattabiyah. Ya, yang nisbat kepada Abul Hattab. Ya, nisbat kepada Abul Hattab. Ini dikatakan oleh Al-Khattabiyah, ya, Abul Khattab, afwan, Al-Khattabiyah bil kha al-mu'jamah. Bil kha al-mu'jamah, Al-Khattabiyah. Ini dikatakan oleh Syafi'i rahimahullahu taala, ya, aqbalu riwayat al-mubtadi illa al-Khattabiyah. Saya menerima semua riwayat mubtadi kecuali apa? Kecuali sekte Al-Khattabiyah. Kenapa? Karena mereka yastahilun al-kadhib. Mereka menghalalkan dusta, bahkan menyuruh orang-orang yang mengikuti mazhab mereka ya untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar bisa mendukung mazhab mereka. Ya, ini Al-Khattabiyah. 6. Ini juga ya, dan Al-Khattabiyah ini adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Rafidhah. Salah satu sekte Rafidhah. 6. Summa qala rahimahullah wa hum min asyarri ma fa'ala hadza lima yahsul bi dararihim min al-ghirrah ala katsirin mimman ya'taqidu salahahum fayadhunnu sidqahum wa hum syarrun min kulli kadzdzabin fi hadzal bab. Ya, dan mereka ini yakni Al-Karramiyah ya adalah yang paling buruk yang melakukan yang melakukan perbuatan ini, meletakkan hadis palsu. Kenapa? Karena mereka ahli ibadah, sehingga itu dhararuhum ya, bisa menimbulkan ghirrah, ya, menipu orang, menipu kebanyakan orang-orang yang meyakini bahwa mereka ini orang soleh, ya, mereka ini jujur, ya. Wahum syarrum min kulli ghadzabin fi hadzal bab, dan mereka adalah yang paling buruk, jenis yang paling buruk dari semua jenis orang yang membuat hadis palsu dalam pembahasan ini, dalam masalah ini. Baik.
wa qad intaqada al-a'immatu kulla syai'in fa'aluhu min dzalik wa sataruhu 'alaihim fi zuburihim aron ala wadi'i dzalika fid dunya wa naron wa syanaron fil akhirah. Ya, dan para ulama telah mengkritisi, menyingkap semua hadis palsu yang mereka buat. Mereka para ulama ini kemudian menuliskan semua hadis palsu tersebut dalam buku-buku mereka disertai para pendustanya. Mereka yang membuat hadis palsu tersebut ya sebagai penghinaan, ya, mempermalukan orang-orang yang melakukannya di dunia dan sebagai api neraka bagi mereka di hari kiamat kelak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Bila syak orang-orang yang melakukan kedustaan ini ya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Ya, terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadzib." Dalam riwayat lain, "yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin." Dalam riwayat lain, "fa huwa ahadul kadzibain." Ya. Dalam fa huwa ahadul kadzabin, dalam riwayat lain kadzibain. Ya. Ini dua riwayat yang dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan man haddatsa anni bihadits. Siapa yang menceritakan kepada saya atas nama saya sebuah hadis, yara annahu kadzib. Dia memandang, dia tahu hadis itu palsu, yakni dianya tahu. Misalnya dia seorang ahli, dia tahu itu palsu. Ya, kemudian tetap dia ceritakan, maka dia adalah salah seorang dari para kadzab, dari para pendusta. Dalam riwayat lain, yura annahu kadzib. Yura dalam bentuk sigha mabni lil majhul, ya. Mabni lil majhul. Yura, yakni dia sendiri tidak tahu itu palsu, tapi orang lain tahu itu palsu dan dia sudah diberitahu, ini palsu nih. Ya. Ini palsu, tapi tetap dia ceritakan. Ini masuk dalam kategori yuro, yakni siapa yang menceritakan hadis palsu dalam keadaan dia tahu itu palsu atau dia tidak tahu itu palsu tapi dia diberitahu oleh orang bahwa ini oleh seorang alim bahwa dia itu palsu, lantas tetap dia ceritakan, maka ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pendusta. Ya, salah seorang dari para pendusta. Nah, bahkan ya siapa Al-Juwaini, Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu taala, ayah dari Imamul Haramain Abdul Malik ibn Muhammad ibn Yusuf, ya, Abdul Malik ibn Muhammad bin Yusuf. Nah, Ibn Abdullah bin Yusuf atau Muhammad bin Yusuf. Nah, ayah beliau yakni Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu taala, nama beliau kalau tidak salah Muhammad bin Yusuf. Abdul Malik ibn Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Yusuf. Iya. Abdul Malik ini adalah Imam Al-Haramain. Nah, bapaknya Imamul Haramain yakni Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu taala, beliau bahkan berpendapat kufurnya, ya, kafirnya orang yang berdusta membuat hadis palsu dengan sengaja atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ibnul Munayir rahimahullahu taala kelihatannya condong kepada pendapat beliau. Di mana beliau mentaujih kalamnya siapa Abu Muhammad Al-Juwaini ini dengan mengatakan bahwa orang yang melakukan kedustaan membuat hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari dua jenis orang. Yang pertama, dia halalkan itu kedustaan, dia halalkan perbuatannya membuat hadis palsu. Membuat hadis palsu jelas haram. Maka kalau ada orang dengan sengaja membuat hadis palsu, maka dia tidak lepas dari dua jenis orang. Yang pertama, dia istahalla dzalik, menghalalkan perbuatannya, yakni menghalalkan membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau yang kedua, dia melakukan perbuatan yang mengarahkan dia kepada perbuatan menghalalkan kedustaan tersebut. Anggaplah dia mengatakan tidak boleh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia melakukan hal tersebut, ya. Dia tetap melakukan hal tersebut, ya. Perbuatannya ini merupakan alhamdulillah istihlal. Ya, membawa dia kepada penghalalan nantinya pada akhirnya. Dan kata beliau, wastihlalul haram kufur, menghalalkan yang haram itu kufur, wal hamlu alal kufri kufrun, dan perbuatan yang mengarahkan, ya, atau yang menjadi wasilah kepada kekufuran juga merupakan kekufuran
Dan ini tentunya ya kata para ulama ini merupakan pendapat yang sangat lemah. Bahkan putra beliau sendiri, putranya Abu Muhammad Al-Juwaini yakni Imamul Haramain, menyanggah pendapat ayahnya, ya, menyanggah pendapat ayahnya. Dan jumhur ulama menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kedustaan kadziban ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dihukumi fasik, dihukumi apa? Fasik, dan tidak sampai dalam kekufuran. Ya, walaupun tentunya tidak sama seperti berdusta ya atas nama orang lain. Ya. Innal kadziba alayya laisa kakadzibin ala ahadikum. Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa berdusta atas nama saya tidak seperti berdusta atas orang selain orang biasa seperti kalian. Ya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Ya, karena siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, hendaknya dia masuk neraka. Maka bila syak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini jelas tingkatannya di atas dari berdusta atas nama orang lain selain beliau. Walaupun hal tersebut tidak sampai mengantarkan kepada kekafiran. 6. Dan ini mengantarkan kita kepada pembahasan tambahan yang berkenaan dengan masalah ini. Apakah hal yuqbalu riwayatul kadzabin aw la? Yani apakah diterima taubatnya? Dalam artian kita berbicara mengenai ilmu riwayat. Kita tidak berbicara mengenai hakikatul amr, yakni apakah betul orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau taubat diterima atau enggak? Ya jelas diterima. Ya, kalau kita berbicara mengenai hakikatul amr, orang berbuat syirik saja bertaubat diterima oleh Allah Taala. Ya, masa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW tidak diterima? Jelas ya? Jelas bahwa kalau dia taubat ikhlas lillahi ta'ala taubatan nasuha, diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Ya, walaupun ya jawabannya ketahuan di hari kiamat kelak. Cuman maksudnya di sini dalam pembahasan ilmu riwayat ketika mereka mengatakan hal tuqbalu, ya. 6. Hal tuqbalu taubatu al-kadzdzab. Apakah seorang yang tadinya melakukan kedustaan atas Rasulullah SAW, apakah diterima taubatnya? Yani kalau pembahasan riwayat, pembahasannya adalah apakah ketika dia sudah taubat, menyatakan bahwa saya sudah taubat, apakah riwayatnya boleh diambil kembali? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, wal jumhur menolak. Mereka mengatakan la yastahillu, ya, la tastahillu riwayah anil kadzdzabin abadan hatta walau tab. Ya, tidak boleh meriwayatkan, mengambil riwayat dari kadzdzab, ya, dari seorang kadzdzab selama-lamanya, hatta walaupun dia sudah bertobat. Hatta walaupun dia sudah bertobat, dan ini adalah qaul yang sahih. Ya. Kenapa? Karena dia kadzdzab. Jelas sampai dia kadzdzab. Dia pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia mengatakan taubat. Ya. Kita nggak tahu taubatnya ini benar atau tidak. Ya, yang mengetahui sidiknya hanyalah Allah Taala. Maka dalam hal ini janibul ihtiyat lebih didahulukan. Sisi kehati-hatian terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan dibandingkan maslahatnya dia. Yani maslahat umat, maslahat agama Islam lebih didahulukan dibandingkan maslahat dia. Yani maslahat dia apa? Oh enggak diterima lagi riwayatnya, enggak diterima ucapannya. Tapi itu mudarat bagi dia. Tapi mudarat bagi dia itu kalau kita jaga maslahat dia akan menimbulkan ada kemungkinan mudarat besar bagi kaum muslimin, bagi agama Islam. Maka dalam hal ini didahulukan untuk menjaga maslahat kebanyakan orang dibandingkan dia sendiri. Dibandingkan dia sendiri. Maka para ulama menyatakan tidak diterima riwayat kadzdzab sama sekali secara mutlak selama-lamanya hatta walaupun dia bertobat. Baik. Dan perlu ditambih bahwasanya seorang dalam ilmu riwayat dikatakan kadzdzab, dikatakan wadha dan semacamnya, masuk dalam dairah ya orang-orang yang riwayatnya palsu adalah orang yang pernah orang-orang yang pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali. Ya, jadi kalimat atau penisbatan hukum kadzib atau kadzdzab atau wadhi atau wadha dan seterusnya ini sudah syah disematkan pada orang yang pernah melakukan kedustaan atas nama Rasulullah SAW walaupun satu kali. Ya, kasus-kasus yang kita bacakan tadi, contoh-contoh yang kita bacakan tadi seakan-akan jangan sampai dipahami bahwa nanti dikatakan kadzdzab kalau dia masyhurun bihi, dia banyak melakukan membuat hadis palsu, dia puluhan ribu, ribuan, ratusan membuat hadis palsu. La, cukup satu hadis palsu yang dia buat, maka dia sudah dianggap kadzdzab. Dan dengan satu hadis palsu ini
ditolak semua riwayatnya selama-lamanya. Walaupun dia seumur hidup cuma membuat satu hadis palsu. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah ya penting untuk mengetahui setidaknya hadis-hadis palsu ini. Karena orang yang mengutip sama seperti orang yang memunculkannya pertama kali. Ya, orang yang mengetahui ini hadis palsu, kemudian sengaja dia kutip tanpa disebutkan penjelasannya, maka dia masuk dalam kategori pendusta. Walaupun bukan dia yang meletakkan hadis palsu tersebut. Nah, qala rahimahullahu taala, qala ba'du haula'il jahalah. Ya, kata beliau, wa hadha mutawatirun anhu. Yani hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mutawatir, diriwayatkan dari 60 orang sahabat, ya. Sebagiannya atau 10 di antaranya adalah al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Semuanya meriwayatkan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa hadha mutawatirun anhu. Baik, thumma qala rahimahullahu taala, qala ba'du haula'il jahalah. Sebagian jahalah, orang-orang bodoh mengatakan, nahnu ma kadzabna alaihi, inna ma kadzabna lahu. Ya. Ya, jadi sok-sok menafsirkan hadis dari sisi bahasa. Kata yang terlarang yang diharamkan itu adalah kadzaba ala. Ala ini identik dengan keburukan. Kalau dikatakan da'autu ala, yakni mendoakan keburukan. Maka katanya kadzaba alayya, yakni dusta untuk merugikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nahnu innama kadzabna lahu. Kami ini kadzabna lahu, bukan kadzabna alaihi, yakni berdusta untuk mendukung dan menguatkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min kamali jahlihim wa qillati aqlihim wa kasrati fujurihim wa iftiraihim. Ini menunjukkan kesempurnaan jahilnya mereka, sedikitnya akal mereka, dan banyaknya kefajiran dan kedustaan mereka. Fa innahu alaihi salam la yahtaju fi kamali syariatihi wa fadlihi ila ghairihi. Yani tidak butuh Islam didukung dengan hadis-hadis palsu semacam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip dasar agama saja mereka nggak tahu. Ya, prinsip dasar agama bahwa Islam sudah sempurna, ini saja mereka nggak paham. Ya, mereka tidak paham. Taib. Qala rahimahullah, wa qad sannafa Syekh Abdul Faraj Ibnul Jauzi kitaban hafila fil mawdu'at. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala membuat satu kitab tebal, ya. Abdurrahman Ibnul Jauzi Abdul Faraj rahimahullahu taala dengan judul Al-Mawdu'at. Ya, Al-Mawdu'at dicetak dalam 3 jilid. Ghaira, namun kritikan Ibnu Katsir kata beliau, ghaira annahu adkhala fihi ma laysa min wa kharaja anhu ma kana yalzamuhu dzikruh fasaqata alaihi wa lam yahtadi ilaih. Komentar Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hanya saja kitab Al-Mawdu'at ini ada kekurangannya, di mana beliau memasukkan ke dalamnya hadis-hadis yang tidak layak masuk dalam kategori maudhu. Dan beliau juga menyisakan, yakni ada banyak hadis-hadis maudhu yang masyhur, justru beliau tidak masukkan ke dalamnya. Tidak masukkan ke dalam Al-Mawdu'at. Fasaqata alaihi, ya, dia tidak mengetahuinya, wa lam yahtadi ilaih. Ya. Nah, dia tidak mengetahui hadis palsu tersebut, padahal itu hadis yang masyhur, dan dia tidak memasukkannya ke dalam Al-Mawdu'at. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, menyebutkan komentar beliau terhadap kitab Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di sini, ya. Nah, di mana disebutkan bahwasanya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, atau banyak hadis dalam kitab Al-Mawdu'at beliau ambil dari kitab Al-Abatil, Al-Abatil. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ghalibu ma fi kitab Ibnul Jauzi maudhu. Ya. yakni kebanyakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at itu betul-betul maudhu. Walladzi yuntaqadu alaihi binisba ila ma la yuntaqadu qalilun jidda. Lihat ya insafnya Ibnu Hajar rahimahullah. Hadis-hadis yang dikritisi ya terhadap Ibnu Jauzi di dalamnya, baik kritikannya dalam artian ini tidak layak masuk di sini. Ya, tidak layak masuk di sini. Atau kritikan yang lain, ini dibandingkan hadis-hadis palsu yang terdapat di dalamnya itu jauh lebih sedikit. Yani masih banyak benarnya, ya. Hadis-hadis yang beliau keliru hukumi bahwa ini maudhu padahal bukan, itu qalilun jidda, sedikit sekali.
ya. Wa fihi min ad-darar ayyudhanna ma laysa bimawdu'in mawdu'a aqsad darar bi mustadrakil hakim fa innahu yudhannu ma laysa bi sahihin sahiha. Ya, walaupun sedikit kata beliau tetap saja ada mudaratnya, yaitu apa? Orang menyangka ini hadis maudhu padahal bukan. Dan ini berkebalikan dengan mudarat dari tasahulnya Al-Hakim pada Mustadrak Al-Hakim, di mana orang menyangka hadis sahih padahal bukan. Ala syarti sahihain padahal bukan. Baik, ini komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar berkenaan dengan al-mawdu'at. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala memaksudkan dengan kitab dalam Kitabul Mawdu'at adalah memasukkan semua hadis-hadis maudhu, semua hadis-hadis yang kadzib ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ya. Dan al-kadzib itu ada dua, ada kadzib amdan dan kadzib ghairu amdin. Ya, ada kadzib amdan dan kadzib ghairu amdin. Kadzib sengaja dan kadzib yang tidak sengaja. Adapun kadzib sengaja, Ibnu Jauzi sebutkan, kebanyakannya isinya adalah kadzib yang amdan. Seperti kata Ibnu Hajar, kebanyakannya maudhu. Nah, adapun hadis-hadis yang dikritisi, yang dikatakan ini cuma dhaif jiddan, tidak layak masuk dalam kitab maudhu'at, ini masalah. Maka sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam kategori kadzib ghairu amdin. Yani termasuk kadzib ghairu amdin adalah kesalahhafalan seorang perawi. Buruknya hafalan seorang perawi sehingga memunculkan hadis yang tidak ada hadis seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yani muncul karena kesalahhafalan dia atau buruknya hafalan dia. Maka ini masuk dalam kategori kadzib. Dikarenakan pada lugha ahlul Hijaz al-khata, yani bukan al-khata, ya. Al-khata ghairu amdin, ya, ini masuk dalam kategori al-kadzib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fatwa Abu Sanabil ketika beliau memberikan fatwa yang keliru dalam masalah iddah perempuan yang meninggal suaminya. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu Sanabil. Nah, maka mereka mengatakan hadis-hadis yang dikritisi pada Ibnu Jauzi itu, ya, menurut beliau maudhu. Karena apa? Karena muncul dari buruknya hafalan perawi, yakni dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak sengaja. Taib, ini pembelaan yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm terhadap beberapa hadis dalam Ibnul Jauzi yang tidak layak dimasukkan dalam kategori maudhu. Yani beliau menggunakan makna kadzib secara lughatan. Nah, ini pembelaan dari sebagian ulama, namun tetap saja bahwa selayaknya hal tersebut tidak dilakukan, dikarenakan al-maudhu itu sudah menjadi sebuah istilah, dan secara istilah al-maudhu itu hanya diitlakkan untuk yang kadzib amdan, bukan kadzib ghairu amdin. Ya, ditambah lagi kritikan-kritikan para ulama tetap mengena kepada Ibnu Jauzi. Memang ada hadis-hadis yang bahkan dhaif jiddan saja tidak, ya, kadzib ghairu amdin saja tidak, tapi beliau masukkan dalam al-mawdu'at. Yang paling parah adalah ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ibnu Jauzi juga masukkan dalam al-mawdu'at, dan ini yang yang paling parahnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, saya tidak mendapati hadis riwayat Bukhari Muslim atau salah satunya dalam al-mawdu'at kecuali hadis ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ini, ya, in talat bika muddatan aw syaka antara qauman yaghduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mislu adnabil baqar. Naam. Baik, kemudian kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi ini rahimahullahu taala, ya, tetap saja, ya, menempati atau memiliki kedudukan yang besar, karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, kebanyakan di dalamnya tetap itu jelas merupakan hadis-hadis palsu, dan tidak ada satupun kitab kecuali ada kritikan tentunya. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, kemudian mengkritisi Ibnu Jauzi. Ini sudah pernah kita sebutkan ketika membahas dalam Musnad Imam Ahmad, ya, bahwa ada sekitar 24 hadis, ya, dari Musnad Imam Ahmad yang dimasukkan oleh Ibnu Jauzi ke dalam al-mawdu'at. Ya, dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam al-mawdu'at ada sekitar 24 hadis, ya. Maka Imam Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah mengarang kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dzambi Anil Musnad untuk menyanggah Ibnu Jauzi, ya, menyanggah Ibnu Jauzi, ya,
tentang 24 hadis yang dia kategorikan maudhu, dimasukkan dalam kitabnya. Padahal itu riwayat pada riwayat Imam Ahmad. 6. Kemudian datang Al-Hafidz As-Suyuti setelahnya, ya. Al-Hafidz As-Suyuti setelah zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau kalau tidak salah meninggal tahun 911 Hijriah. 6. Datang As-Suyuti rahimahullahu taala kemudian meringkas kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi tadi. Kemudian beliau kumpulkan juga kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berupa kritikan beliau terhadap Ibnul Jauzi, ya. Dan dari berbagai amalan kitab-kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kemudian beliau tambahkan juga sendiri. As-Suyuti juga menambahkan hadis-hadis maudhu yang lain. Jadilah kitab Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ini juga kitab masyhur, sudah tercetak juga. Dan setelahnya As-Suyuti rahimahullah membuat zailnya. Zail yakni hadis-hadis tambahan yang beliau tidak sebutkan dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah. 6. Qala rahimahullahu ta'ala. Oh, sepanjang ya. Taib, afwan saya minta waktunya ya. Enggak apa. Sedikit lagi. Wa qad hukiya an ba'dil mutakallimin inkaru wuqu'i al-wad'i bil kulliyah. Wa hadha al-qa'il imma annahu la wujuda lahu aslan aw annahu fi ghayatil bu'di an mumarasatil ulum asy-syar'iyyah. Kata beliau, dihikayatkan dari sebagian mutakallimin, ya, dihikayatkan dari sebagian mutakallimin ada yang mengingkari terjadinya hadis palsu. Ini tidak ada hadis palsu, itu omong kosong, ya. Tidak ada kenyataannya itu hadis palsu, ya, sama sekali tidak ada, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, penisbatan kepada ba'dul mutakallimin ini yang mengingkari adanya hadis palsu, ya, tidak ada wujudnya itu hadis palsu, ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, imma annahu la wujuda lahu aslan, ya, bisa jadi ini hanyalah kutipan fiktif, orangnya juga fiktif, tidak ada orang yang berpendapat seperti ini, cuma dikatakan ba'dul mutakallimin. Siapa dia? Enggak jelas, bahkan tidak ada orangnya, ya. Ini kemungkinan yang pertama, ya. Kenapa beliau mengingkari ini? Ya, bisa jadi diragukan tidak ada orangnya karena ini jelas pendapat ini jelas tertolak dengan sendirinya, ya. Kemungkinan yang kedua, au annahu fi ghayatil bu'di an mumarasatil ulum syar'iyyah. Ini kemungkinan yang kedua, ini orang sangat jauh dari pengetahuan terhadap ulum syar'iyyah, sampai-sampai dia mengatakan tidak ada hadis maudhu. Ini terlalu buta, ya, terlalu buta. Kemudian kata beliau, waqad hawala ba'dhum ar-radda alaihi bi annahu qad warada fil hadithi annahu alaihi salam qala sayukdzabu alaihi fa in kana hadzal khabar sahihan fa sayaqa'ul kadhibu alaihi la mahalah wa in kana kadhiban qad hasala al maqsud. Ada sebagian ulama yang kemudian berusaha untuk menyanggah pendapat ini. Walaupun tadi seperti yang Ibnu Katsir katakan, ini sebenarnya pendapat seperti ini tidak perlu dibantah. Yani dia gugur dengan sendirinya tanpa perlu dibantah. Ya. Adanya hadis palsu dalam tersebar di tengah-tengah masyarakat, ini perkara yang maklum bid-darurah kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ini maklum bid-darurah kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Baik. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, fa in 6. Saya lupa di mana. Yang jelas dalam Minhajus Sunnah, ya, dalam kitab Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa suatu perkara yang maqtu', ya, suatu perkara yang dipastikan terjadi, bahwasanya, ya, akan terjadi kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan terjadi kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, nahnu na'lamu bid-darurah anna fima yanqulun nasu anhu wa an ghairihi sidqan wa kadhiba. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita mengetahui secara darurat. Yani darurat ini tidak perlu kita tidak punya opsi lain untuk menolak. Ini jelas sekali daruratan. Ya.
na'lamu bid-darurah, sebagaimana kita mengetahui hadis mutawatir itu pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nahnu na'lamu bid-darurah. Kita mengetahui secara pasti bahwa hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu sidqan wa kadhiba, ada yang jujur dan ada yang dusta. Maka ini kata beliau ilmu bid-darurah. Ya. Maka pada dasarnya pendapat ini, pendapat ba'dul mutakallim atau yang dinisbatkan kepada ba'dul mutakallimin, tidak perlu capek-capek disanggah. Ya, dia gugur dengan sendirinya. Ya, gugur dengan sendirinya. Walaupun demikian, ada yang mencoba menjawab dan jawabannya pun tidak memuaskan. Dia mengatakan, bantahannya adalah hadis, katanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sayughdabu alai, dan ini juga riwayat dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, tapi dengan sigot tamrid. Dikatakan wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah membawakan dengan sigot tamrid, yakni isyarat bahwa ini hadis yang tidak sahih. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayughdabu alai. Ya, kelak akan ada orang yang berdusta atas nama saya. Ini bantahan kepada orang yang mengingkari adanya hadis maudhu. Bagaimana bantahannya? Istidlalnya kata beliau, fa in kana hadzal khabar sahihan fa sayaqa'ul kadhibu alaihi la mahala. Kalau khabar ini sahih, maka ya sudah, ini dalil talak membantah. Nabi bersabda akan terjadi kedustaan atas nama saya. Wa in kana kadhiban, tapi kalau hadis ini palsu, faqad hasalal maqsud. Maka inilah contoh hadis palsu terjadi. Ya. Yani baik hadis ini sahih maupun palsu, ini dalil bagi orang yang menyanggah adanya hadis maudhu dalam kenyataan. Yani kalau hadis ini palsu, kalau hadis ini sahih berarti kandungannya jelas akan ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadisnya palsu, nah ini contoh hadis palsu. Berarti terjadi hadis palsu tersebut. Fa ujiba anil awwal bi annahu la yalzamu wuquhu ila al-an idh qad baqiya ila yaumil qiyamah azmanun yumkinu an yaqa'a fiha ma dzukir. Walaupun jawaban untuk yang pertama, yakni kalau haditsnya sahih, maka berarti akan terjadi kedustaan, betul-betul akan terjadi. Ya, kata beliau, jawaban untuk yang pertama ini masih kurang pas. Ya, ini tentunya semua sekali lagi ala fardi kalau kita mau menyanggah pendapat ba'dul mutakallimin itu, ya, yang dihikayatkan dari ba'dul mutakallimin. Kata beliau rahimahullah, adapun yang pertama yang mengatakan kalau hadisnya sahih, ya, yakni sayughdabu alayya ini sahih, berarti ya sudah betul-betul akan terjadi kedustaan. Maka Ibnu Katsir mengatakan ini jawaban seperti ini tidak tepat. Kenapa? Karena tidak ada kelaziman bahwa hadis palsu itu sudah terjadi sekarang. Karena ini hadis umum, akan ada yang berdusta atas nama saya. Kapan? Kata Ibnu Katsir, ya kan bisa saja mereka menjawab nanti, belum sekarang. Makanya kata beliau, idz qad baqiya ila yaumil qiyamah azmanun yumkinu an yaqa'a fiha ma dzukir. Karena masih tersisa waktu dari sekarang sampai hari kiamat masih bisa terjadi. Adapun sampai sekarang bisa jadi belum ada. Ya, ini menurut pendapat atau kalau al-mutakallimin itu mau menjawab. Iya, ini soal jawab yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, namun kemudian beliau sendiri yang meruntuhkan seluruhnya. Dan kelihatannya di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala hanya menyebutkannya min babil faidah. Ya, beliau menyebutkan min babil faidah, yakni ada dinisbatkan pendapat seperti ini, kemudian sanggahannya ini, kemudian sanggahannya dia juga ada kritikan sedikit padanya. Ya. Ini sekedar mimbabil faedah saja agar diketahui ada seperti itu. Wa illa, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadzal qaul wal istidlalu alaihi wal jawabu anhu min adhafil asya'i 'inda a'immatil hadits wa hufadhihim alladziina kanu yatadalla'una min hifdhi sihahi wa yahfadhuna amsalaha wa adhafaha min al-makdzubat wa khasyata an taruja alaihim aw ala ahadin minan nasi rahimahumullahu wa radiya anhum. Ya, pendapat itu, dalilnya, pendalilannya, bantahannya, ini semua obrolan yang paling yang lemah ya di kalangan a'immatul hadis wa hufadhihim. Ya, dikarenakan yang mana mereka ini sudah berkecimpung dalam menghafal hadis-hadis sahih, menghafal hadis-hadis amsalaha wa adhafaha minal makdzubat. Ya. Nah, hadis-hadis doifnya bahkan hadis palsunya pun dihafal. Ya, karena dikhawatirkan hadis palsu itu tersebar di tengah kaum muslimin atau pada salah seorang di antara mereka rahimahumullahu taala wa radiya anhum.
Taib, ini akhir penjelasan dari kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam pembahasan al-mawdu'at. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullaha taala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika al-qadiru alaih. Dan ma'dzirah al-'afwu minkum 'alal italah. Tanggungnya tadi kalau di stop waktunya. Dan tadi kita mulai hampir setengah 11 juga ya. Jadi labak sabih. Ya. Sekali lagi afwan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.